Cara berhaji. Inilah bacaannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Sejak kapan lakiku pandai baca pula nih? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Lepas tu pakai pakaian putih-putih. Mesti putih-putih pakaian Terus berputar mengelilingi Kaabah sambil membaca Labbaik Allahumma labbaik. 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 Bang, kok itu aja lo bacaannya? Memang itu yang ada. Apa lagi nak abang baca? Buku apa yang abang baca rupanya itu? Ini buku naik haji lah. Cak, sini dek tengok. Udah aku duga nih bang. Bang, ini buku bahasa Inggris anaknya. Pantas dari tadi itu aja yang abang baca. Iya ke? Oh, pantas lah agak beda abang baca tadi. Udah curiga sebenarnya tadi. Tak macam biasa. Alah bang, macam bisa aja abang baca buku. Sok-sokan kali pandai baca buku. Usah kuat-kuat kau cakap. Dengar anak-anak nanti dikira anak tu betul lah abang tak pandai baca. Kok malu abang sama anak-anak? Memang abang nggak pandai baca kok. Abang ni bukan tak pandai baca. Jadi? Cuma abang lupa je huruf-huruf tu. Dah selalu abang ingat. Tapi huruf tu yang nak pergi aja dari fikiran abang ni. Heleh, ada aja alasan abang. Kalau tua gini, mau belajar baca, iyalah. Kecil dulu kemana aja abang kok sampai nggak pandai baca sampai tua kayak ini? Kecil dulu abang lah yang paling pandai. Guru kat sekolah tu pun abang yang ngajarin baca. Kalau abang dulu pandai baca, kenapa sekarang bisa tak pandai baca? Sekarang ni bukan tak pandai baca. Abang tu lupa. Sebab dah lama betul abang tak sekolah. Kalau dulu abang udah pandai baca, kenapa sekarang bisa lupa sama sekali, bang? Kenapa tak mungkin? Sekarang abang tanya dengan adik. Dulu masa adik kecil dulu berangkat sekolah ke, pulang sekolah ke. Adik ingat ke? Adik berangkat keluar dari rumah dan masuk ke rumah tu pakai kaki kanan ke atau kaki kiri? Ya nggak inget lah, bang. Masa tiap hari harus inget-inget itu? Nah, samalah dengan abang tu, dek. Takkanlah pula abang ingat-ingat terus huruf-huruf zaman dulu tu. Lagi pula pun kau tahu kan prinsip abang ni. Abang ni paling tak nak ingat-ingat masa lalu. Bang, kaki sama bacaan itu lain, bang. Apanya pula yang lain? Kalau kaki yang cuma dua tu saja pun boleh lupa, konon pula huruf yang ramai tu, dek. Tapi, bang, huruf itu dari dulu nggak pernah berubah, bang. Tetap dari A sampai Z. Dari dulu sampai sekarang tak berubah juga dia. Dari A sampai Z tu saja. Pantaslah budak-budak Indonesia ni tak pandai-pandai. Huruf pun tak ada perubahan. Dari dulu, dari A sampai Z saja. Mau berubah macam mana lagi, bang? Dari dulu hurufnya A sampai Z aja abang nggak hafal. Apalagi berubah-berubah. Oh, kalau A dengan Z tu, abang ingat betul dek masih dek. Antara A dengan Z tu yang abang lupa. Hele, kalau betul-betul abang ingat. Nih coba, tunjuk. Mana dia huruf A? Coba, abang tunjuklah. Huruf A? Iya. Huruf A ya? Iya, mana dia? Tadi ada abang nampak kat sini. Pindah pula dia. Mana? Yang ni Ini huruf S, bang. Yang ni S? Iya. Pantas agak dingin abang pegang ni. Teringat abang dulu huruf A ni pun macam ni juga, dek. Ya enggak lah, coba cari lagi yang betul.
Oh, ni. Itu namanya huruf H, Bang. Ha. Ya. Ha dengan A ni kan hampir-hampir mirip ya, Dek. Abang beradik agaknya dua-dua orang ni. Abang pikir anak kucing, abang beradik. Ini ya, Bang. Huruf A itu ini, Bang. Oh, ni huruf A. Iya. La ilaha illallah, dah berubah dia. Dah lama tak nampak abang. Dulu tak macam ni bentuknya ni, Dek. Apanya yang berubah, Bang? Dari zaman nenek moyang dulu sampai sekarang ya huruf A itu ya kayak gini, nggak pernah berubah, Bang. Dulu, zaman sekolah abang dulu bentuk dia tu tak macam tu, Dek. Jadi macam mana bentuknya, Bang? Kalau dulu ada tanduk dia dua ke atas mata. Gigi dia pun panjang bentuk dia tu. Itu huruf A atau jin? Sebang-sebangsa jin jugalah abang rasa dia tu. Alah, udahlah, Bang. Capek aku nengoknya. Tinggal ngakui nggak pandai baca aja, Bang. Tak kemana-mana ngomongnya. Sebetulnya, abang tuh sekolah nggak dulu? Pastilah pula sekolah. Apa pula tak sekolah? Nak jadi apa? Kalau sekolah, kenapa bodoh kali ya, Bang? Sampai kelas berapa rupanya abang sekolah? Sedap je muncung kau kata laki engkau ni bodoh, Dek. Dari kawan-kawan semua yang ada dalam kelas tu, Dek. Laki engkau ni lah yang paling pandai dulu. Abang dulu kalau bagi rapor tu tak pernah abang dapat ranking tu sikit, Dek. Minimal 45 ranking abang tu. Dari 45 murid tu. Bak tahu saja. Adik ingat kawan abang yang jumpa kita lebaran tempoh hari? Yang mana? Yang jadi camat tu, dia tu cuma dapat ranking 1 kalau sekolah tu, Dek. Bak tahu aja, Dek. Itu namanya bukan cuma dapat ranking 1, Bang. Tapi memang dia itu ranking 1. Berarti dia itu murid yang pandai. Abang yang paling bodoh. Apanya yang pandai, Dek? Dia baru 1 tahun dah diusir ke kelas lain dengan guru tu. Abang 3 tahun dipertahankan guru dalam kelas tu. Ya Allah, entahlah, Bang. Memang abang yang paling pandai di antara orang yang paling pandai itu, Bang. Sekarang adik tanya, kenapa abang baca-bacaan untuk naik haji itu? Kenapa engkau tanya lagi? Tempoh hari kan kita dah daftar jemaah haji, Dek. Ni dah lepas Aidul Fitri. 3 bulan lagi dah masuk bulan haji. Takkanlah pula kita tak belajar bacaannya tu, Dek. Kita kan baru daftar haji kemarin, Bang. Jadi belum tahu keberangkatan kita itu kapan. Lagian antrian mau naik haji itu lama, Bang. 15 atau 20 tahun lagi baru bisa naik haji. Apanya yang 20 tahun lagi? Ya berangkat hajinya lah. Ngapa lama betul? Kita kan dah bayar lunas. Ya nunggu jadwalnya lah, Bang. Yang naik haji itu kan banyak. Jadi kita nunggu antriannya. Antrian? Iya. Kita nak berangkat ke sana tu naik pesawat ke atau jalan kaki, Dek? Ya naik pesawat lah, Bang. Kalau naik pesawat, kenapa kita mesti antri? Nak berapa panjang kita berbaris dari sini sampai ke Mekah sana? Maksudnya itu, antri keberangkatannya, Bang. Bergiliran. Terus, kenapa giliran kita ni sampai ke 20 tahun? Siapa buat aturan tu? Ya pejabatnya lah, Bang. Oh, pejabatnya? Sedap betul pejabat-pejabat tu ya. Dia nak naik pangkat tiap tahun boleh. Nak naik haji tiap tahun bisa. Giliran kita kenapa sampai 20 tahun? Orang itu pakai haji plus, Bang. Plus? Dia nak berangkat haji, kata nak kusuk pakai plus-plus pula. Bukan plus, Bang. Payah kali aku jelaskan sama abang ini. Haji plus itu pakai jalur khusus. Biayanya tuh mahal. Oh, kalau orang tu boleh pakai potong jalan ya. Kita tak boleh. Engkau tanya dengan orang tu berapa harga potong jalan tu. Kalau perlu potong jalan yang terdekat, bisa pulang hari, berapa pun kita bayar. Kalau perlu, engkau teplon sekarang juga menteri penerbangannya tu. Mana ada menteri penerbangan, Bang? Itu yang atur-atur keberangkatan haji ni apa namanya? Itu menteri agama. Menteri agama tu teplon dia sekarang. Orang kaya nak cakap. Abang pikir menteri agama itu ada di kampung Belacan ini, Bang. Enak aja main telepon-telepon. Menteri agama itu di Jakarta sana, Bang. Cemana mau nelpon dia? Kan? Kalau macam ni semakin bertambah susah ceritanya ni.
Entah apa pula mengangkat-ngangkat Menteri Agama tu jauh-jauh ke Jakarta sana. Esok-esok kalau angkat Menteri Agama tu dari kampung Belacan ni saja. Jadi tak susah kita nak jumpa-jumpa, nak usul-usul. Elok Wak Mat Pekak tu saja kita angkat jadi Menteri Agama. Kalipun kita ni susah bercakap dengan dia, paling tidak kita mudah nak jumpa. Tapi kalau di Jakarta sana, macam mana kita nak jumpa? Nak teplon pun payah. Abang pikir ngangkat Menteri Agama tuh kayak ngangkat Bilal mayit, Bang. Abang ini diajak ngomong, nggak ada nyambungnya sama sekali. Ay, apa susahnya, Dik? Bilal mayat tu adik tahu saja ya. Mayat yang dah mati tak bisa bercakap tu saja pun masih bisa diurusnya. Mayat tu jenazah tu tak pernah bayar dengan dia, tapi cepat diberangkatkannya. Kita dah bayar lunas 20 tahun tak berangkat juga. Dibuat apa duit kita 20 tahun simpan dengan orang tu? Kalau kita belikan anak lembu sekarang ni, 20 tahun yang akan datang dah beranak anak gajah wasa dia tu. Terus kalau abang jumpa sama Menteri Agama tuh, abang mau apa? Abang nak tanya lah dengan dia, berapa biaya ongkos berangkat naik haji dari Jalan Potong yang paling dekat tu? Udah gila memang lakiku nih. Calon Pak Haji dia kata gila nak durhaka bini tu. Nyok. Iya bang. Lebaran kamu pergi kemana saja, Nyok? Oh ya, pergi ke kota lah bang. Pergi ke mall bang. Nonton film di bioskop. Wih. Film apa kamu tonton di bioskop itu, Nyok? Film yang ada kapal besar yang tenggelam itu bang. Oh, film Titanus namanya itu, Nyok ya? Bukan Titanus bang. Apa, Nyok? Film Titanic. Oh, ya, itulah maksud saya tadi, Nyok. Saya sudah 10 kali tonton film Titanus itu, Nyok. Sampai kenal saya dengan si Ross dan si Jack itu, Nyok. Iya bang, keren filmnya kan bang kan? Keren apanya film seperti itu, Nyok? Masa anak mudanya mati, Nyok? Namanya juga berkorban demi cinta bang. Itu bodoh namanya itu, Nyok. Laki-laki mati demi cinta itu bunuh diri namanya. Dalam agama kita itu tiada boleh itu, Nyok. Namanya juga film bang, biar seru ceritanya bang. Gara-gara film itu, Nyok, saya tiada mau lagi nonton bioskop. Saya trauma saya, Nyok. Kenapa gitu bang? Ya, kapal itu kan tenggelam kan, Nyok. Itu gara-gara wak-wak tua yang jadi kapten itu, Nyok. Saya sudah kasih tahu sama Wak itu, Nyok. Saya sudah teriak-teriak sama Wak itu. Wah, di depan itu ada gunung es, Wak. Belokkan kapalnya, Wak. Tapi dia tiada mendengar. Karena saya teriak-teriak, saya jadi dipukuli sama penonton-penonton di bioskop itu. Untung Wak itu saya tengok mati juga. Kalau tidak, saya akan datangi dia ke Amerika itu, Nyok. Untuk apa bang nyariin dia bang? Ya dendam saya sama orang tua itu, Nyok. Gara-gara dia tiada dengar saya teriaki, saya diusir dari dalam bioskop itu sama penonton-penonton lain. Padahal bang. Nah, itu maksud saya. Padahal kan saya itu punya niat baik, Nyok. Saya mau tolong Wak itu, Nyok, supaya kapal dan penumpang-penumpang itu tiada tenggelam. Tapi dia yang tiada mau mendengar. Ya iya juga ya bang. Tapi bang, aku baru sekali nonton film itu bang. Aku pun nggak tahu bang, kalau di depan itu ada gunung es bang. Kalaupun aku tahu bang, kutirain juga Wak itu bang. Percuma juga kamu teriak itu, Nyok. Dia tiada akan mendengar juga. Pelotot matanya saya teriak itu, Nyok. Saya rasa ada pekak-pekaknya juga orang tua itu. Sip. Waduh. Ini keturunan kapten kapal Titanus itu, Nyok. Sip. Teringat Wak. Kenapalah si Bejo tempoh hari itu buru-buru betul pulang, Sip? Siapa yang buru-buru pulang, Wak? Wak Bejo itu mau minum, tapi Wak Salami. Oh, nak ke rumah si Rahmi. Kenapa tak ajak aku, Si Rahmi mana, Wak? Saya kata Salami, dia dengar si Rahmi, Nyok. Aku pun gitu juga bang. Kemarin ke rumah dia bang, aku mau ngambil kue. Nggak jadi, malah disalami bang. Itulah, Nyok. Makanya sampai sekarang kue dia ini tiada berkurang, Nyok. Si Rahmi itu dulu adik kelas kami, Sip. Oh, paling cantik orangnya kat dalam kelas dia tu. Rambut dia tu panjang kepang dua. Pakai poni pula ke atas keningnya tu. Sekarang ni dah janda pula dia. Nyok. Iya bang. Kalau saya teriak-teriak di sini, kira-kira saya bakal diusir seperti di bioskop itu tidak, Nyok? Bisa jadi bang. Waduh.
Jadi bagaimana kita harus bicara dengan adik kapten kapal Titanus ini, Nyok? Sip. Agak-agaknya dah berubah tradisi lebaran tahun ni, Sip, ya. Semua orang datang tu tamu terburu-buru. Belum lagi makan kuih, dah pada pulang. Itu bukan tradisi orang-orang yang berubah, Wak. Tapi telinga Wak itu yang tiada ingin bersiraturahmi. Orang mau ambil kuih, tapi Wak salami. Wak tak tanya si Rahmi. Wak tanya pasal lebaran. Saya juga tiada kata si Rahmi, Wak. Saya kata orang mau makan kuih, tapi Wak salami. Itu dulu Wak Soh, Sip. Dia masih muda, si cantik lagi. Oh, sekarang ni dia dah tua, repot. Si benjok tu saja yang selera. Aduh, Nyok. Bagaimana ni, Nyok? Sabar bang, sabar bang. Nyok. Ha. Kalau menganiaya orang tua peka ini kira-kira kena pasal berapa lah itu? Tergantung bang, penganiayaan berencana atau enggak bang. Ini tiada sampai mati, Nyok. Kira-kira koma saja dia ni, Nyok. Sip, Nyok. Ngapa pula kalian berdua yang berebut janda si Rahmi itu? Masih selera lagi kalian? Wih, Wak yang dah tua ni pun dah tak selera. Masih mantap. Sip lagi janda semelehoi itu. Tuh kan, Nyok. Kamu dengar sendiri, Nyok. Sekarang kita yang sudah tertuduh rebutan janda Rahmi itu, Nyok. Iya bang, kemarin aku juga udah kena bang. Gara-gara janda semelehoi itu bang. Itulah. Tapi dia semelehoi itu tengah merajuk dengan Wak nampaknya, Nyok. Entah apalah pula salah Wak. Wak dah ajak dia keliling kota tu nak Wak belanjakan. Semua dah Wak tawarkan. Tapi dia tak ada yang mau. Wak juga yang salah. Hingga lebaran pun dia tak nak datang rumah Wak. Bagaimana dia tiada marah, Wak? Dia cerita sama saya, Wak, ya. Semua barang yang dia mau tu Wak kata tiada mau. Sampai besar betes anak orang tua ajak keliling kota tu, Wak. Satu barang tiada beli. Wak, janda semelehoi itu bukan nggak mau dibelikan. Tapi Wak yang nggak mau membelikan. Memang itulah rencana Wak, Nyok. Semua apapun yang dia nak, Wak belikan. Kalau perlu sama toko-tokonya tu Wak belikan buat dia. Masih berlebih lagi duit Wak. Sebenarnya bang, dia ini sayang bang. Hati dia ni memang sayang, Nyok. Tapi telinga dia ni yang ngajar ribut, Nyok. Apa yang nak dikebut, Sip? Dia masih merajuk lagi. Kalau Wak ni usah tanya. Bila dia tantang Wak kahwin, Wak siap saja. Apapun dia nak, Wak bagi. Atau begini saja, Sip. Tolong kau sampaikanlah dengan dek semelehoi itu. Dia nak apa? Kalau perlu, Wak bagi datang hantaran ke sana. Mobil baru, motor baru, lembu 10 ekor, beras 1 truk pun boleh Wak hantar. Dengan kambing-kambingnya, apapun yang nak dia Wak bagi, asal cepat kahwin. Aduh. Wak, sebelum Wak kahwin sama janda semelehoi itu, Wak, lebih baik Wak persiapkan dulu pinggang Wak itu. Jalan sudah mereng seperti kepiting patah kaki. Coba-coba mau kahwin sama janda semelehoi. Bisa jalan seperti kura-kura Wak dibuatnya. Cocok engkau cakap. Pemerintah ni memang dah tak betul lah, Bang. Ada kan urus orang nak berangkat haji saja ke 20 tahun baru berangkat. Umur aku ni sekarang, Bang, dah 45. Tambah 20 tahun lagi entah masih adakah tidak aku kat muka bumi ni. Kalaupun aku masih hidup, dah terbengkok kuasa jalanku ni, Bang. Dah jalan 4 kuasa. Mau kayak mana lagi, Lul? Itu karena banyaknya jemaah haji dari Indonesia ni yang mau berangkat. Sementara kuota yang tersedia di Arab Saudi itu terbatas. Ngapa pakai kuota lagi? Nak berangkat haji pun mesti pakai pulsa juga. Bukan kuota pulsa, tapi jumlah jemaah haji yang mau diberangkatkan setiap tahunnya. Yang mau berangkat haji, mau berhaji itu bukan cuma muslim yang ada di Indonesia ni aja, Lul. Tapi muslim seluruh dunia. Kalau semua diberangkatkan dalam 1 tahun itu, mana muat kota Mekah tu nampungnya. Tapi Presiden Jokowi itu memang dah tak betul lah kuasa, Bang. Dia bisa sampai ke Lampung sana. Tapi kenapa tak bisa sampai ke kampung Belacan gitu nih? Orang tu warga Indonesia juga. Kita juga warga Indonesia juga. Ini dah namanya pemimpin tak adil. Abang cakap pemimpin tak adil kan masuk neraka kan, Bang? 2024 ni aku dah tak nak lagi lah pilih Jokowi tu, Bang. 2024 memang dia nggak nyalon lagi.
Tapi kan ada calon lain, ada pilihan lain. Kau pilihlah dari calon-calon nanti yang ada, mana yang terbaik. Yang mana pun tak ada yang betul tuh bang. Ganjar tuh, urus Jawa Tengah tuh pun tak betul. Anies Baswedan, urus jadi gubernur Jakarta sana pun tak ada beres. Apa lagi Prabowo, dah 2 kali calon, berulang-ulang pun kalah. Muda dulu masih gagah, perkasa pun kalah. Konon pula dah tua. Dari mana kau tahu kalau orang tu tak betul? Dari mana tahu pula? Itu maka abang tengok TikTok. Usah ngaji saja bang. Capres pun abang tak tahu. Nonton juga aku lul. Terus, kenapa abang tak tahu? Ramai orang upload orang tu bertiga tu. Semua buruk, tak ada yang bagus. Itu karena kau tengok buruknya aja lul, dan kau percaya. Bukan aku je yang percaya bang, semua orang buat macam tu. Tapi dari yang kau tonton itu kan belum tentu juga kebenarannya lul. Kenapa nggak kau pilih tontonan-tontonan yang menyampaikan prestasi dan kebaikan dari calon-calon yang ada, sehingga kau mendapatkan referensi yang terbaik dari calon yang ada. Mana seru bang, kalau kita cuma tengok baiknya aja, kita tak tahu buruknya. Ya sebaliknya, kalau kau tengok keburukannya aja, dari mana kau bisa tahu ada kebaikannya? Iya tak iya juga ya bang. Yang lebih buruk lagi, akhirnya hati dan pikiranmu hanya akan diisi dengan keburukan dan kebencian-kebencian terhadap orang lain. Akibatnya, itu menjadi celah bagi setan untuk menanamkan dalam hati dan dirimu bahwa dirimulah yang lebih baik dan paling mulia. Jadi macam mana yang betul tuh bang? Pilih dan pilah dari calon yang ada. Lihat plus dan minusnya. Gunakan hati dan pikiran yang bersih dalam memandang. Buang perasaan lebih baik, lebih mulia dari orang lain. Kalau 3 orang itulah bang calon nanti, menurut abang mana yang paling baik bang? Kita punya hak yang sama untuk memilih dan memilah di antara mereka. Dan kita yakin di antara mereka adalah orang-orang yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Kita juga yakin tidak ada niat yang buruk di dalam hati mereka untuk negeri dan rakyat ini. Allah telah mengangkat derajat mereka lebih tinggi dari sebagian lainnya. Lalu kenapa kita berusaha untuk merendahkan dan menghinakannya? Sementara apa yang sudah kita lakukan dan kita berikan kepada negeri ini tidak jauh lebih banyak dari apa yang telah mereka baktikan. Sekalipun mereka pasti memiliki kekurangan. Namun bukan berarti kita jauh lebih mulia dan berhak untuk menghujat dan memfitnahnya. Kalau seandainya pemimpin itu salah bang, apa tak boleh kita menegurnya atau menasihatinya bang? Boleh. Dan itu juga diperintahkan Allah dan Rasulnya. Karena agama ini adalah nasihat. Tetapi ada beberapa syarat yang dicontohkan oleh baginda Rasul apabila kita ingin menyampaikan protes atau nasihat kepada orang lain, berlebih itu kepada pemimpin. Yang pertama, bersihkan dulu niat kita. Apakah niat kita menyampaikan nasihat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kebaikan, atau karena ada kebencian dan kedengkian di dalam hati kita? Yang kedua, sampaikan solusi untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan golongan, apalagi hanya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, gunakan dengan cara yang baik tanpa mempermalukannya. Karena untuk merubah keburukan dengan cara yang buruk tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun, melainkan hanya akan menambah keburukan. Yang terakhir, perbanyaklah istighfar dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan-jangan apa yang kita pikirkan dan apa yang telah kita sampaikan justru akan memberikan dampak yang buruk kepada orang lain. Begitulah akhlak agama yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umat ini. Namun saat ini kita sudah sulit membedakan mana yang benar-benar nasihat dan mana yang sebenarnya ambisi semata.